Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maju Mas. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya sebagian ya apa yang saya sampaikan setengah bulan yang lalu, soalnya cah cilik loro ki rata kondek wingi kae. Sandinge ya ora to. Teko mboten. Murah teko mantuk. Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada hari-hari yang lebih membahagiakan bagi seorang muslim. Tidak ada hari-hari yang lebih ditunggu-tunggu oleh seorang muslim. Tidak ada hari-hari yang lebih memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi seorang muslim dibanding dengan hari ketika di depan rumahnya dipasang bendera merah. Ramang kata Allahumma ij'al. Waalaikumsalam. Khaira umri akhirahu waj'al khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka fihi. Ini salah satu doa Rasulullah. Ya Allah, jadikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah sebaik-baik usiaku
adalah hari terakhir. Al khaira umri akhirahu, hari terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hidup di dunia, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku adalah amal yang terakhir yang aku lakukan. Lagi salat mati, lagi mangkat nyambut gawe golek ke panganan anak bojo rezeki sing halal, ketabrak motor. Husnul khatimah. Dan jadikanlah wad'al khaira ayyami, jadikanlah sebaik-baik hariku hari ketika saya bertemu dengan engkau. Engkau panggil aku ya Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kalau saya boleh drama sitir, Allah ngawe-awe kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kamu menghadap Rabbmu radiyatan mardiyah, kowe lega lila sowan aku lega lila nampa pasuwanmu. Tumbuh entuk tutup. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku cintai. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam jannahku yang telah aku janjikan. Itulah sebabnya ketika beberapa orang datang menghadap Rasulullah, kemudian mendaftarkan Waalaikumsalam. Wes entek. Mendaftarkan diri untuk pasok nyawa, mati syahid, dibunuh musuh, dilukai, bahkan dicincang di medan jihad. Saya daftarkan untuk bisa mendapatkan hari yang paling aku cintai ya Rasulullah, kira-kira begitu kalau saya jabarkan. Saya daftarkan untuk ikut maju ke medan Tabuk. Wis selesai daftarke nganggo HP wae. Tutit-tutit itu tadi loh. Ini perang Tabuk ya, bismillah. Alhamdulillah. Perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah, namanya Ghazwah. Selama hidup Rasulullah melaksanakan haji itu sekali. Selama hidup. Ya, selama tinggal di Madinah 10 tahun. Tapi selama 10 tahun itu Rasulullah langsung di bawah komando beliau, di bawah bayang-bayang pedang beliau Zulfiqar, di bawah unta perang beliau namanya Al-Qas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 10 tahun beliau memimpin perang 29 kali. Perang Tabuk ini perang yang terakhir.
Di sini Jeddah, di sini Makkah, di sini Taif, di sini Madinah. Nah, Tabuk itu perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yordania. Perjalanan menempuh jarak sekitar 700 mil. Waktu yang dihabiskan 20 hari, 20 malam. PP 40 hari. Di sana berapa hari, berapa pekan, berapa hari. Ora diopahi. Ora diopahi. Musuh yang dihadapi, musuh yang ngedapi-dapi Romawi. Ini harga jannah, harga surga itu seperti ini. Waalaikumsalam. 40 hari ditambah taruhlah 2 bulan, 60 hari. Pekerjaan ditinggal, anak istri ditinggal, keluarga ditinggal. Entuk apa mulih isih utuh kuwi wis bejo, ning luwih bejo meneh nek mulih karyaran. Mati syahid. Ini yang dilupakan orang. Ini yang tidak disinggung oleh yang kemarin ngisi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Dong ngrungokke ora? Alhamdulillah. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak, meninggalkan istri. 60 hari paling tidak. Wes tungakno aku ora bali. Memang yang saya cari itu dalam rangka merealisir tugas berat seperti ini. Pendaftaran dibuka, yang mendaftarkan itu 30.000 orang. Orang. Padahal perjalanan 20 hari musim panas. Sejauh mata memandang yang ada adalah batu, adalah pasir, adalah gunung batu, adalah pasir, adalah gunung batu. Enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada hutan, enggak ada laut, enggak ada. 20 hari Rasulullah sebagai panglima perang akhirnya mengumumkan. Ini sedikit cerita tentang perang Tabuk. Ayo sapa sing do urun. Abu Bakar datang. Saya Rasulullah. Berapa? Semua harta saya. Semua harta saya. Lah kamu masih punya apa? Saya masih punya Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab itu sudah merasa hari ini saya mesti mengalahkan Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengumumkan perintah untuk infak, saya infakkan separuh harta saya. Tapi ketika Abu Bakar datang, wiladalah kalah meneh aku karo Abu Bakar. Utsman bin Affan sekian ratus ekor unta sekian. Akhirnya
masing-masing tentara karena perjalanannya jauh, musim panas, masing-masing tentara diberi 2 ekor unta. Yang satu untuk dikendarai, yang satu untuk membawa bekal. Bayangkan 20 hari ya, 20 hari bukan hanya pakaian. Dalan lah nek wong dodol bakso ora enak. Ora nek wong dodol sego liwet apalah. Ya roti untuk makan pagi, siang, sore. Itu mereka bawa. Air untuk wudhu, di jalan nggak ada air juga. Dari sana kita bisa membayangkan betapa berat beban itu kalau dibawa bersama-sama pemiliknya di atas 1 ekor unta. Nah, ketika semuanya sudah siap dengan 2 ekor unta mereka masing-masing, bayangkan itu ya, 60.000 ekor unta berjalan bersama-sama. Itu tidak dibaris siji-siji, masing-masing unta memakan tempat 3 atau 4 meter. Bayangkan 4 kali 60.000 meter. Ya enggak seperti itulah. Semuanya sudah siap, Rasulullah sudah siap, para sahabat sudah siap. Dan datang beberapa orang tadi. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Saya ikut daftar Rasulullah. Oh telat. Unta sudah saya bagi. Bahasa sekarang, sembako sudah saya bagi. Kebutuhan pokok untuk makan pagi, siang, sore selama 60 hari sudah saya bagi dan tidak tersisa sama sekali. Jadi bagaimana Rasulullah? Ya, pendaftaran kamu terpaksa saya tolak, ini pakai bahasa saya. Nantilah kalau ada perang lagi kamu datang agak cepat sehingga bisa saya bawa bersama teman-teman yang lain. Surat At-Taubah. Surat ke-9. Ayatnya pinten Pak? Hari 96. Dua toh 92 wala alal ladzina idza ma atau kalitahmilahum qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunhum tafidu minat dami khazana ala yajidu ma yunfiqun. Izin untuk tidak ikut berperang itu juga diberikan kepada mereka yang datang kepadamu agar kamu membawa mereka ikut maju ke medan perang. Harus kamu sediakan kendaraan dan bahan makanan. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Ya enggak punya kuda lagi, enggak punya kendaraan lagi. Tawallau, ya sudah saya pamit Rasulullah. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazana. Pamit pulang nangis. Wa ayunum tafidu minad dam'i, dan di mata mereka keluar air mata. Khazana karena sedih. Masya Allah. Mau mendapatkan hari yang terbaik, mau mendapatkan hari yang paling membahagiakan, mau mendapatkan hari yang paling dirindukan oleh setiap muslim, hari ini gagal hanya karena saya terlambat mendaftar.
Coba bayangkan ya, seorang militer didaftar untuk maju ke front, nah, kemudian namanya dicoret. Wah, masya Allah, lunjak-lunjak itu, syukuran ya. Alhamdulillah, bojoku ra sida dadi rondo. Alhamdulillah, anakku ra sida dadi bocah yatim. Alhamdulillah, aku ra sida ngantuk. Lah diberi kabar gembira kan senang toh. Mosok wong seneng iso ngantuk ora mungkin itu. Lah nek pengajian iso. Tolong jaga jarak ya, jaga jarak. Jaga jarak. Pengajian di Masjid Al-Ikhlas jaga jarak antara kelopak atas dan bawah. Alhamdulillah ibu saya tidak kehilangan anak laki-laki. Waalaikumsalam. Joko telat. Tolong ya kita cari ya. Dalam kisah fiktif, dalam kisah nyata, baik di dunia barat, di dunia timur, di benua Eropa, di Prancis, di Jerman, di Italia, di Spanyol, di Portugal, di Inggris, di Belanda. Kisah yang seperti ini. Sampai kisah konon yang sangat fundamental. Bharatayuddha, Ramayana, Brontayuda Jaya Binangun. Masya Allah, itu konon kisah itu dibuat sebelum tahun Masehi. Waalaikumsalam. Ya malah nom-nom do telat nang mburi. Ujung-ujungnya apa? Gur sebab rebutan negara antara Pandhawa karo Kurawa. Gur sebab rebutan negara. Tapi ini enggak ngluruk perang. Ya wis ora mudeng mburi kuwi wis ora mudeng kok. Wong telat kok. Apa tak baleni? Apa kowe metu sik? Ono wis rampung tak balenane. Ini jadi maaf ya ini secara psikologis ngisi pengajian tuh rekosone kaya ngene iki. Tadi saya ulangi, sapa jenenge iki? Arif ora teko. Ya wis tak balenane lah. Barengan kae malah telat. Tunduk wingi ya ora teko lah. Jadi kalau saya ngoyak-oyak, mbok iya please salat jamaah Isya di sini. Ini jadi gitu loh. Iso interaktif, iso nyambung. Cari kisah yang seperti itu enggak akan kita temukan. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazana. Allah menegaskan tawallau, pamit, wa ayunuhum tafidu, air mata mereka keluar air mata bukan karena senang, khazana karena sedih. Khazana karena sedih. Jadi saya ulangi wis. Raketang sidik ya tadi yes. Dagingnya wis entek ning celepret-celepretane isih nggih bagus-bagus ya. Tidak ada hari yang lebih indah bagi seorang mukmin dibanding dengan hari ketika dia dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang dirindukan oleh seorang muslim dibanding dengan hari di mana dia ketemu dengan kekasihnya.
Siapa kekasihnya yang paling mencintai dia dan paling dia cintai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam surat ke-33. Surat Al-Ahzab ayatnya 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa dibuka Pak Qur'ane Pak. Matane lutuh mboten napa-napa Qur'ane dibuka ngoten lho. Qur'ane dibuka mripate ra dibuka ra apa-apa. Lah piye le maca nggih. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika penduduk Madinah itu tahu pasukan sekutu Ahzab terdiri dari tentara Quraisy dan tentara Ghatafan ngepung kota Madinah. Meskipun sudah diikhtiarkan atas usul Salman Al-Farisi dibuat parit. Ya sampai di mana manfaat parit itu mereka juga tidak tahu. Yang jelas jumlah mereka dibandingkan dengan tentara yang mengepung itu jumlahnya lebih besar dari mereka, tentara lebih kuat. Ketika mereka melihat tentara dengan perlengkapan senjata yang lengkap, jumlahnya lebih besar, apa kata mereka? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Alhamdulillah. Ini yang dijanjikan Allah. Ini yang dijanjikan Allah untuk menjadi sarana memisahkan nyawa dan raga saya. Dari sana saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nek sing telat ya apa tak baleni nah. Alhamdulillah. Ya ini kesempatan untuk bisa ketemu dengan Allah. Itu Cacilo itu lunjak-lunjak itu. Lunjak-lunjak itu. Kalau Bupati Sragen lunjak-lunjak, alhamdulillah kita sudah masuk. Kemarin hitam terus merah terus oranye, sekarang masuk. Iki yang ngomong Sragen kita. Masuk zona kuning. Alhamdulillah. Ini jadi mungkin kita bahkan kalau boleh saya pastikan aku kok rung iso kaya ngono. Kok tidak maju perang ya? Tidak 212 ulah anak eling ngambung ngate wis yo bapak wis ora bali meneh yo lah. Mengko ning kono mangkat numpak bis ber AC madang dicepaki ning dalan dibalangi panganan. Tur cuma sehari semalam. Kok bisa gitu ngapa ya? Jawabannya ada yang gundeli. Apa yang gundeli? Yang gundeli dunia seisinya itu. Dan aku mati terus bojoku dipek wong liya terus piye sak karepe kok. Aku tak bacotke tak paringi wazawwajnahum bi khurin in, tak paringi jodoh widodari
lam yatmithunna insun qablahum walajan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin, matanya belalak-belalak seperti bintang kejora. Aduh, aku nek mati piye mongko urung mantu. Mantu karo ora mantu ki ngopo? Yang SD kelas, aduh lulus riyen Allah lagi mengke pecah, bareng lulus SMP riyen ya Allah. SMA riyen S1 rumiyin. Lulus S1 S2 dulu ya Allah, lulus S2 S3 dulu ya Allah. Lulus S3 S tong-tong dulu ya. Dunia. Aku dandan-dandan urung rampung. Nek wis rampung, lha iku ngenggone lagi setahun. Nek wis setahun, lha iku ngenggone lagi 10 tahun. Lah terus njaluke pira? Ya wattu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Surat Al-Baqarah. Ini penyakit manusia terutama lagi ya, yang sangat parah itu pada diri orang-orang Yahudi. Allah mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrason nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ini orang-orang Yahudi. Rakus kepada dunia. Lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Lebih rakus daripada orang Hindu, orang Buddha, orang Shinto, orang Kongfucu. Ya waddu ahaduhum, ingin salah seorang di antara mereka lau seandainya yu'ammaru, diperpanjang umurnya alfasanatin sampai 1000 tahun. Iso ndek anak, iso ndek putu, iso ndek buyut, iso ndek canggah, iso ndek gantung siwur. Tetapi umur 1000 tahun tadi wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, diperpanjangkan umur dia sampai 1000 tahun. Itu bukan hanya Khairil Anwar ya. Mudeng enggak Khairil Anwar? Mungkin Khairil Anwar baca ini mungkin ya. Diberi usia 1000 tahun itu apa kemudian bertambah bertakwanya kepada Allah, sholatnya, infaknya, zakatnya? Enggak. Seumurku isih 900 tahun, isih 100 tahun ke seabad. Seumurku isih 50 tahun, 900. Seumurku isih setahun kok, 999. Seumurku isih sesasi kok. 999 11 sasi. Seumurku isih sedina kok. Perjanjian dengan Allah, saya meninggal ba'da asar. Iki saya jam 09.00 kok. Nah, kan anak kan tuh kono ciu sih. Masih mendem itu, malam hari masih zina dengan orang lain. Tinggal 15 menit, Pak karena 15 menit. Kosek dong salat petang rekangan ki gur 7 menit, isih 8 menit tak ngentekke gudang garam sik. Usia panjang itu tidak akan bisa memberikan kesempatan bagi dia untuk berpikir tentang akhirat, yang ngejar dunia. Ini orang kafir. Nah, kita ketularan penyakit itu. Kita ketularan penyakit itu. Sehingga ya itu tadi. Tapi intinya ngapa ya kalau krungu kabar kancane mati, astagfirullahaladzim. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seandainya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, luwih enom karo aku ki wis mati.
Kalau lebih itu, aduh, gak sesok ganti aku. Betul-betul menakutkan. Saking takutnya kuburan pesen, Bandoso pesen, Mori pesen, Gonyang Mekah dikumbah nganggo banyu Zam-zam. Apa nek kowe dipocong nganggo banyu Zam-zam malaikate wedi? Itu bukti dari rasa ketakutannya seperti itu. Nah, 2 ayat tadi saya sampaikan bukan untuk langsung menghilangkan, tidak. Memang pakai proses. Agar yo nek kendel ketemu pati yo urung iso, ning yo aja keweden gitu loh. Aja keweden. Masjid ditutup, awas. Klaster penularan COVID-19, Masjid Al-Ikhlas di California sana. Bukan Gemolong loh Pak Tukur. Masjid kok ditutup? Ya ditutup oleh bar pengajian lah. Masjid ditutup, jaga jarak. Kemarin saya sampaikan ramudeng gitu. Masjid nandur puhung, salat nandur puhung ya Pak Tukur. Salat nandur puhung niku napa Pak Marti? Salat nandur puhung, ora mudeng ora tindak. Salat nandur puhung itu pakai jarak. Setiap jamaah 1 meter. Soalnya nek nandur puhung dijajarke ora bakal Allah. Salat nandur puhung. Itu berangkat dari sana kowe nek ketularan terus piye? Anakmu sih cilik-cilik sing ngopeni sapa? Lah ya Allah. Ya sing ngopeni aku, sing ngopeni bapakku, sing ngopeni mbokku saya. Ini tentang kematian. Allahumma al khaira umri, al khaira umri. Akhirahu ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku adalah hari terakhir. Ketika malaikat datang kepadaku mencabut nyawaku. Ya Allah, Allahumma al-amali khawatimahu, ya Allah jadikanlah amal saya yang paling baik itu amal penutupku. Itu tadi. Nidit 5.000 dijaluk anake ra entuk dilebokke nang kotak lah gitu ya. Kotak infak masjid munggah kepleset tiba bathuke ketatap linggir tegel nyangguri sirahe keneng linggir tegel mburine gegaro tak mati. Ngopo matine? Lebokke dit 5.000. Husnul khotimah. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka fik, ya Allah jadikanlah sebaik-baik hariku. Sebaik-baik hariku, seindah-indah hariku, yang paling membahagiakan dari hari-hariku, hari ketika saya ketemu dengan Engkau yang sangat mencintaiku dan saya berusaha untuk mencintaimu. Selesai. Nah, sekarang ini tadi mukadimahnya itulah, sekarang pasal 1. Terjadi wabah taun. Terjadi wabah taun di Palestina. Penyakit yang membuat ketika orang tadi terserang di pagi hari, sore harinya meninggal. Kata orang Jawa pagebluk. Esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Taun ini
punya anak keturunan, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya canggah. Nah, keturunan Taun ini di bulan Desember 2019 menggeliat dan lahir dan hidup lagi di Wuhan. Apa itu? COVID. Tetapi soal bahayanya, ya seandainya orang meninggal itu masih pakai 3 hari, masih 4 hari, masih 5 hari, masih bahkan malah orang yang rumah sakit malah selamat. Tapi ini enggak, pagi sakit gampangannya begitu, sore mati, sore sakit, pagi mati. Terjadi di sebuah wilayah yang berada di Palestina namanya Ammawas. Penduduknya sekitar 75.000 orang. 25.000 orang diantaranya meninggal karena Taun itu. Sepertiga. Jadi kalau hari ini Taun itu melanda dunia, padahal penduduk dunia hampir mendekati 8 miliar, taruhlah 7,5 miliar. 2,5 miliar diantaranya mati. Terjadi di Ammawas. Sementara di Ammawas itu tentara Islam di bawah pimpinan jenderalnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sedang dalam keadaan terkonsentrasi menghadapi tentara Romawi. Sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, ini pada zaman Umar Ibnul Khattab. Jadi peperangan itu terjadi berkali-kali. Jumlahnya sekitar 40.000 orang terkonsentrasikan di sana. Di Ammawas itu terjadi Taun. Terjadi COVID. Panglima perangnya berpidato kepada anak buahnya, wahai tentara-tentara Allah, kira-kira begitu. Wahai para jundullah, wahai pejuang-pejuang fisabilillah, inna hadzal waja'a rahmatun lil mu'minin. Inna hadzal waja'a rahmatul lil mu'minin wa du'a'u nabiyyikum wa mautu sholihina qablakum. Tentaraku, Taun ini merupakan rahmat. Selain contoh. Taun ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Maksudnya apa? Kembali kepada judul pengajian malam hari ini, tidak ada hari yang lebih indah dibandingkan dengan hari ketika manusia dipanggil menghadap keharibaan Allah. Penggalan yang terakhir belum saya sampaikan, tidak ada hari yang lebih indah dibanding dengan hari ketika dipanggil oleh Allah, dan tidak ada hari yang lebih indah ketika dia dipanggil menghadap Allah dibanding dengan hari mati di medan perang. Tidak ada hari yang lebih indah kecuali husnul khotimah. Tidak ada husnul khotimah dibanding dengan mati syahid. Padahal orang yang mati tertimpa bangunan, kita ya anyar itu ya, mablek gitu, ngenai kepala saya, kena listrik, terus kena sawang, sawangnya ya ini. Kalau saya ikhlas ya, itu saya mati dalam keadaan menyampaikan materi. Kalau ikhlas, saya husnul khotimah.
orang yang mati tertimpa bangunan, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah mungkin belajar, di jalan Allah mungkin mencari nafkah untuk memberi makan yang halal pada istrinya. Termasuk orang mati di jalan Allah, orang yang mati syahid meskipun tidak maju ke medan perang, itu mati karena taun. Dari sanalah, wahai tentaraku, taun ini merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kalian. Kalian bisa mati syahid, tidak harus berhadapan dengan musuh. Wahai tentaraku, taun ini merupakan doa Nabi kalian untuk kalian agar kalian mati syahid tadi. Dan ini kematian orang-orang yang soleh sebelum kalian. Kalau saya teruskan nanti waktunya enggak cukup ya. Jadi at-ta'unu rahmatul lil mu'minin wa rijsun lil kafir. Ta'un ini merupakan rahmat bagi orang-orang Islam dan merupakan siksa bagi orang-orang kafir. Pengajian ini merupakan nikmat bagi mereka yang mendengarkan dan juga merupakan nikmat bagi mereka yang tidak mau jaga jarak. Benak banget kok ngantuk ngrungokke pengajian itu benak banget. Tekan ngendi? Anu tekan goro-goro. Kok goro-goro. Enggak. Untuk itu kata dia, saya memohon kepada Allah agar saya dijadikan salah seorang di antara mereka yang dikaruniai mati syahid karena taun ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya memang sangat indah untuk didengarkan, tapi sangat mendirikan bulu roma untuk diamalkan. Wani ndonga ngono. Saya memohon kepada Allah agar saya dikarunia menjadi salah seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid karena taun itu. Dikabulkan. Jadi Ammawas itu kira-kira 30 km dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Solo Klaten lah kira-kiranya. Saya kok lama nggak sholat di Masjidil Aqsa. 3 masjid kan, Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali, Masjid Nabawi 1.000 kali pahalanya. Di Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan 1.000 kali, ada yang mengatakan 500 kali. Tapi justru namanya disebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal Masjidil Harami, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Surat ke-17 ayat pertama. Akhirnya perintahkan kepada ajudannya, jenderal kok ya, siapkan unta saya mau ke sana. Akhirnya naik, dikawal oleh tentaranya, berjalan kira-kira 10-20. Loh, Panglima kita kok ngantuk ya? Kok kayak jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas di Bogor itu ya. Loh kok dingluk. Loh. Akhirnya terjatuh dari unta dan meninggal. Doanya dikabulkan. Diganti waktu itu dengan panglima yang lain namanya Mu'ad bin Jabal. Pidatonya sama. Ini adalah rahmat bagi kalian, ini adalah doa Nabi kalian untuk kalian, ini adalah kematian orang-orang yang soleh sebelum kalian. Saya memohon kepada Allah agar saya dan anak saya, ndungu awake dhewe serawan, anaknya agar saya dan anak saya diberi kematian melalui taun ini. Dikabulkan betul, anaknya bernama Abdurrahman meninggal, disusul oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Akhirnya diganti lagi ya. Bismillah.
panglima yang baru namanya Amr bin As. Apa pidato dia? Wahai tentara Islam, wahai mujahidin fisabilillah, taun ini menebar kematian, memisahkan nyawa seseorang dari raganya. Untuk itu saya perintahkan kalian sesegera mungkin, secepat mungkin meninggalkan tempat yang ada taunnya, kita pindah ke atas gunung yang terbebas dari taun itu. Amr bin As itu masuk Islam, sebagian riwayat mengatakan setelah tahun 6 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah masih di Mekah, dia masih kafir ya, tahun 6 Hijriah. Tapi memang ya kalau saya cerita, tidak ada seorang diplomat, tidak ada seorang diplomat di dalam Islam yang mengalahkan kepiawaiannya dibandingkan dengan Amr bin As. Tidak ada ahli strategi perang di dalam Islam yang mengalahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia masih kafir waktu itu setelah Rasulullah hijrah. Salah seorang di antara sahabat Rasulullah namanya Abu Wa'il Al-Hadzali itu sudah masuk Islam di hari-hari pertama. Ketika dia memerintahkan agar tentaranya meninggalkan tempat yang namanya Amawas, pindah ke tempat yang lain, Abu Wa'il mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kelas kamu masih sama dengan khimar yang saya naiki ini ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Artinya kamu tertinggal jauh dari saya dalam masuk Islam. Apa kata Amr bin As? Betul. Tapi sekarang yang menjadi panglima itu saya, bukan kamu. Laksanakan perintah, tidak usah komentar. Ya harus patuh ya. Akhirnya pindah semua dan selamat. Ngapa? Pertimbangan Amr bin As, kalau pasukan ini tetap di Amawas, kalau pasukan ini tetap berakrab dengan taun, kemudian satu persatu mati syahid karena taun, lah yang memerangi tentara Romawi siapa? Seorang diplomat dulu. Kalau semuanya mati, padahal kita berada di sini itu dipersiapkan untuk berperang dengan tentara Romawi. Ketemu tentara Romawi dibunuh oleh mereka, mati syahid, tetapi kita bisa membalas seorang yang terbunuh, mungkin gantinya 5 atau 10 orang. Tapi kalau kita mati syahid di sini, ya wong Romawi keblok-keblok no. Alasan dia ada yang memahamkan begitu. Buktinya ketika Umar Ibn Khattab dilapuri tentang kebijaksanaan Amr bin As tadi, Umar bin Khattab diam, tidak menyalahkan. Ini taun, ini COVID-19 yang kalau resep Rasulullah itu diamalkan sejak akhir bulan Maret tahun 2020 di Indonesia. Orang yang bicara sekolah kok munggah ya. Orang sekolah munggah, orang ujian lulus, nyukur daring, nggak mutar nganti garing. Kalau resep Rasulullah dilaksanakan, masih mundur. Kalau terjadi taun di sebuah wilayah, para ahli tata kota, ahli kependudukan bisa mendefinisikan wilayah ini sesuai dengan kondisi kekinian. Kalau di sebuah wilayah terjadi taun, bisa jadi kelurahan, bisa jadi kecamatan,
bisa jadi kabupaten kota, bisa jadi gubernuran. Penduduk yang ada di dalamnya jangan keluar agar tidak menulari orang lain. Ikhtiar ini, ikhtiar. Penduduk yang ada di luar jangan masuk ke dalam, tidak ketularan. Ya. Aktivitas berjalan seperti biasa. Artinya Pak Tani ya nyang sawah, bakal ya nyang pasar, pegawai ya nyang kantor, bocah ya sekolah. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Bahwa mati atau tidak, itu semuanya takdir Allah. Ini bahasa global Rasulullah. Lah pengembangannya mestinya ikhtiar, ya cuci tangan berapa detik? 20 detik pakai sabun. Walah nek karo WHO manute. Kalau Rasulullah, dengan Rasulullah malah enggak manut itu. Wudu ya padahal kalau Rasulullah mencontohkan ya, wudu itu cuci telapak tangan. Padha karo WHO itu. WHO wis rampung, kita belum. Wudu yang sempurna kan begitu kan? Tangan rampung. Masukkan air ke mulut, matmadah. Dikeluarkan istinjak. WHO ora mudeng itu. Rampung urung. Masukkan air ke hidung. Istinjak. Keluarkan air dari hidung, istinjak. Wis rampung urung. Itu baru muqaddimahnya. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kamu 3 kali, lengan 3 kali, kepala, kaki. Arep yang dindi cuci tangan pakai sabun 20 detik bareng wudu kur pluk 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 pluk. Ini resep Rasulullah. Khawatir silahkan pakai masker berangkat ke masjid. Saya hargai yang pakai masker. Yang tidak pakai ya. Lah kalau sudah pede dengan penampilannya mengapa harus dioyak-oyak? Ngumupeng-mupeng nang masjid dadi imame ra sida ngimami. Masuk masih ada hand sanitizer. Lah silakan. Iqamah sawu sufufakum, sawu wa tarasaw, saf lurus, saf rapat. Ini Rasulullah. Kemarin saya rada nganggo Gojek ya, Allahu Akbar. Belum Allahu Akbar. Sandinge watuk-watuk. Watuk ya dia ya. Wah, aku ketularan piye? Ya mundur lah gitu ya, mundur. Jajarnya ada. Silakan. Mundur nang mburi dhewe kono. Nganggo sajadah 3 ngarep, kiwa tengen. Wis ora ngandher nganggo helm cakil. Tapi tetap salat jamaah itu dilaksanakan, tetap ikhtiar itu dibuka lebar-lebar. Jadi kalau itu terjadi, yang di luar nggak ketularan, yang di dalam sudah berikhtiar dengan cara yang saya sampaikan. Kalau memang terjadi sesuatu pada dirinya, itu takdir Allah. Wah, orang itu metu saka omah, bukan bahasanya bukan bahasa lockdown ya. Lah sing ngekei pangan sapa? Allah. Iya, Allah kan pakai perantara. Ya kamu penguasa itu. Mobil kamu jual ngekei pendudukmu sesasi mangan sate.
Wis turu. Ragu-ragu itu maju mundur. Presiden pun nanti bertepatan dengan Idul Adha. Mudah-mudahan corona sudah kesel mulih meneh. 2020 lho. Kok tambah ndodro. Lho. Juli malah PPKM. Lho. Lebih percaya kepada omongan manusia yang hanya mengandalkan otak, dan otak itu tidak mesti berbicara dengan bahasa yang benar, dengan mengesampingkan wahyu Allah, baik itu Al-Quran maupun contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya batasi sampai 1 jam, ini sudah 1 jam lebih. Lah, apa yang harus kita lakukan? Non sewu panggih Pak. Tak baleni dadak. Tambah hafalmu kok. Kita lanjutkan setengah bulan yang akan datang. Aku ndak datang bulan baleni nggih cah bagus nggih. Nggih. Jamaah teng mriki nggih. Nah, sehingga pengajian ini karo sekolah beda nggih Pak Teguren. Watelah sak menit kan push up kok. 2 menit push ngeyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.